Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi mala'il a'la ila yaumiddin. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki sesuai dengan apa yang dikehendakinya, dan manusia itu sungguh amat senang dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang sedikit saja dibanding dengan kesenangan akhirat. Quran surat ke-13 ayat saya lupa ayatnya, ayat keberapa ya, 26 kalau nggak salah ya, Bunda nanti bisa cross check. Segala puji serta syukur hanya milik Allah yang sepatutnya selayaknya selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang sudah melimpahkan begitu banyak karunia. Sebanyak apapun kita berterima kasih, bersyukur sama Allah. Qalilan ma tashkurun, kata Allah. Sungguh manusia mah sedikit sekali bersyukur. Jadi kalau kita jangankan lupa, bersyukur saja masih aja sedikit. Setiap kedipan mata saja kita alhamdulillah, 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 memuji Allah dan berterima kasih kepada Allah selalu saja kurang. Karena itulah manusia sedikit sekali bersyukur. Makanya untuk melengkapi syukur kita, insya Allah kita ada ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha lain, memperbanyak amal soleh kita. Salah satunya adalah dengan hadirnya kita di taklim yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Bunda, bersimpuhnya Bunda hari ini, pagi ini yang cerah ini menjadi taman-taman surga, di mana Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam juga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua yang mengaku dan setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, tema kali ini tuh menyimpan dunia di dalam genggaman katanya. Aduh, masya Allah, apa itu teh ya? Bunda masih senang hidup di dunia, maksudnya masih senang menikmati dunia, masih ya, sama saya juga masih senang. Ya, da Allah tuh menghamparkan dunia ini, menghamparkan bumi ini beserta segala macam isi dan potensinya untuk kepentingan kita. Allah itu dengan maha pengasih penyayangnya Allah, soktah diciptakan kita, disiapkan tempat kita ya, bumi yang luas ini, mau kemanapun kita, itu adalah untuk kita. Allah menciptakannya gitu ya, untuk menghamparkannya itu untuk kepentingan kita. Nah, bagi orang-orang yang memang menyadari bahwa itu adalah untuk kita, tentu saja mereka berusaha untuk mengambil keuntungan dari terhamparnya bumi yang luas ini untuk kita. Kemudian tidak semua orang juga bisa bertanggung jawab dan bisa memanfaatkan dalam kondisi yang baik gitu ya. Masya Allah, tadi sudah dibacakan kalau dunia itu laibu walahwu wazinatu wa tafakhurum bainakum wa takassurum fil amwali wal aulad. Dunia ini mah hanya senda gurau dan permainan belaka.
Jadi kita mah cuma senangnya pamer-pamer aja gitu ya, dengan zinatum itu pamer-pamer senangnya, ih saya ada tas baru, ini ada hijab baru saya teh gitu ya, dan dipakai gitu. Ih masya Allah bunda dari mana itu beli tasnya ya, beli kelomnya, mana lucu, wih di sini. Waduh, kita senang sekali dengan hal itu. Termasuk ayah juga demikian. Oh kalau ayah mah apalagi, sampai punya komunitasnya, punya motor baru, wah masuk ke komunitas NMAX gitu ya, wah senang di situ teh segala rupiah. Padahal NMAX eta teh tos sae, tetapi digentos bana, digentos lampuna, ditambihan ieu, ditambihan ieu. Supaya apa? Supaya saat pamer keluar ke komunitasnya, wis mani keren gitu eta motornanya, semuanya memperlihatkan dunia saja. Dan kita teh mani senang dengan bertambahnya harta dan anak-anak gitu ya, masya Allah. Dan itu teh, apakah itu semua memang demikian? Ya memang demikian, Allah tidak pernah salah gitu ya. Yang kita sadari atau belum, tetapi itulah yang terjadi. Nah, saya juga pengen tahu dulu, tadi sudah diingatkan sama Teteh MC, masih ingat betul sama saya teh gitu? Masih ya? Inikah gerangan cinta yang menghiasi kisah manusia sepanjang masa. Masih emut lagu ya tanya. Masya Allah, inikah gerangan cinta. Insya Allah saya datang ke sini karena cinta sesama Muslim. Ingin apa? Ingin agar kita sama-sama diselamatkan oleh Allah, sama-sama diberi hidayah, diberi petunjuk atas dasar cinta sama Allah, gitu ya. Supaya surga teh, kalau misalnya kita hanya mengandalkan ibadah, katakanlah kita GR saja bahwa kita sudah rajin beribadah dan Allah menjaminnya dengan surga. Surga teh luasnya seluas langit dan bumi. Janten ayeuna mah seluas langit dan bumi lebet ka surga, tetapi nyalira keeng atuh da. Ya janten ayeuna mah kedah ngajak-ngajak sebanyak mungkin, sok ajak sebanyak mungkin ka surga, supados di surga naoge seueur jalmi langkung seueur langkung saya gitu ya, bahwa the more the merrier katanya, kata orang Cicalengka mah, lebih banyak lebih bagus, lebih menyenangkan gitu ya. Nah jadi ini adalah usaha-usaha kita untuk mengajak kepada kebaikan, insya Allah, karena kita sebagai umat muslim adalah umat dakwah. Bunda juga sebagai umat dakwah, nanti di rumah, di lingkungan, di tetangga, di apa itu, setiap ucapan, setiap berpikirnya itu menjadi dakwah Bunda ya semuanya, insya Allah, amin. Nah Bunda, jadi dunia ini teh ya, apalagi dunia yang bukan pernah saya alami, saya masih mengalaminya. Saya teh masih aktif bernyanyi ya, di kemarin grup band saya Java Jive itu meluncurkan single terbaru, judulnya Terima Kasih. Kita sudah berkarir di musik ini selama kurang lebih 35 tahun ya, 35 tahun. Janten setengah lebih dari usia saya itu dihabiskan bersama band, bersama Java Jive gitu sekarang ini. Jadi Masya Allah, Allah itu begitu baiknya sama saya, memberikan dunia, memberikan dunia, tetapi itu ada prosesnya, ada tingkatannya. Semua itu tidak tiba-tiba saja diberikan, tetapi semua itu melalui usaha yang luar biasa keras dan luar biasa apa ya, kalau dibilang menyulitkan, dibilang menyakitkan, tetapi karena kita ini senang musik gitu ya, jadi perjuangan itu tidak berasa. Sampai tahu-tahu kita tuh dianggap sukses saja. Masya Allah, kita itu diberikan begitu berlimpahnya harta itu, berlimpahnya dunia kepada kita. Nah, karena kita tidak merasa bahwa itu tuh sebagai sebuah apa ya, sebuah prestasi, karena awalnya kita hanya dari hobi saja. Saat hobi itu dilakukan, jadi kita senang aja gitu ya, mau sulit juga dibawa senang, mau senang apalagi karena diberi senang terus ya. Masya Allah, itu teh kita cenderung lupa
Makanya kalau tadi kita masih senang hidup dunia, senang menikmati dunia, iya, senang, masya Allah, nggak apa-apa. Kita senang hidup dunia, nggak apa-apa. Tetapi tong hilap, karena wa iz ta'azana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bunda pasti langkung paham bahwa itu barang siapa yang bersyukur kepadaku la azidanakum, aku akan tambah terus nikmatnya, baik kualitasnya maupun kuantitasnya, dilipat gandakan terus sama Allah. Syaratnya apa? Bersyukur saja. Bagaimana apa bersyukur itu? Bersyukur itu memperlakukan segala sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada kita sesuai dengan keinginan Allah. Keinginan Allah, misalnya keinginan Allah kemarin pada awalnya saya diberikan tenaga dan masa muda yang kita teh ngelihat nggak Bunda, kalau kita lagi muda kararasepan nya, wah calalangker kene gitu ya. Ini coba lihat deh foto-foto kita di masa 30 tahun lalu itu gitu, katingali aduh mana kararasep kieu hayang boga minantu kieu ya, jika namanya minantu pemain band jika nate resep entong ya, resep ya ngarora kene gitu ya. Jadi kita teh diberikan masa muda itu. Oh masya Allah, dengan masa muda itu kita gudak gidig gak ditu kadia, oke. Awal kita nggak pernah dibayar kalau kalau manggung di 17-an di mana-mana nggak pernah dibayar. Hatur nuhun Kang, teh kotak atanapi nya aya bungkusan kotak eusina teh amis hiji asin hiji. Ya tergantung eta mah amisna bade bolu nu alit gitunya atau sus medekan gitu, sareng kroket nu asli nama gitunya. Nah, sareng teh kotak. Hatur nuhun Kang, hatur nuhun. Nah itu masa, tapi karena kita dibekali masa muda yang luar biasa, kesehatan yang prima, resep we kemana-mana, kaditu kadia guda gini gitu ya. Nah selanjutnya tuh Allah menitipkan kepada kita ilmu. Tidak semua orang bisa bernyanyi si horeng teh ya, tetapi kalau mau usaha insya Allah bisa. Dan enggak, suara saya mah jelek. Kita ini ciptaan Allah, tidak ada yang jelek dari ciptaan Allah. Ma khalaqtaha batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah, tergantung mau kita apa. Jadi jangan pernah merasa bahwa aku mah dah suaranya jelek atau nggak mau jadi penyanyi. Enggak ada. Orang-orang beken seperti misalnya Mick Jagger kalau tahu ya, atau Phil Collins, apa bagusnya suaranya dan tuh penge jenger gitu, atau tuh para ruguh gitu, oke nyari nyanyinya. Tetapi kalau Allah sudah memberikan izin, Allah sudah mengangkat derajat kehidupan seseorang, itu tidak ada yang bisa mencegahnya. Begitu juga kami tidak ada yang belajar musik secara sekolahan gitu ya, secara akademis, tetapi kami diberikan ilmu sama Allah untuk bisa belajar, mudah sekali belajar musik dengan cara-cara otodidak, cara-cara self learning, cara-cara sendiri saja belajarnya gitu ya. Nah kita diberikan gitu, terus kita diberikan lagi. Setelah semakin lama kita berlatih, masya Allah main di mana-mana, kita diberikan lagi kedudukan. Kedudukan itu artinya kita lebih banyak dikenal orang. Wah kemana-mana di harewas-harewaskeun ke batur teh gitu ya. Ini kan pemain band teh yang gondrong, yang ini gitu ya. Ke mana-mana. Termasuk apalagi saat kita mengeluarkan album, masya Allah itu luar biasa. Kalau sudah harita, sudah usum smartphone ya, gadget ini, wah kayaknya mah saya lebih beken di TikTok juga namanya, luar biasa lagi. Wah pasti saya lebih happening, viral gitu ya di ininya. Tetapi untung juga saya tidak mengalami itu. Alhamdulillah, itu perlindungan Allah bagi kami. Nah terus dititipin harta. Nah ini Bunda, masya Allah, harta itu kata Rasulullah ya kepada Hakim bin Hizam, wahai Hakim, harta itu hijau dan manis. Hijau dan manis, kebayang hijau dan manis. Aduh mani resep kan, aya pisang hijau tuh di payunnya, manis banyak raosnya. Aduh cobi Bunda, cobian ke keluar ti dieu es pisang hijau eta, cobian manis. Hijau manis, masya Allah. Terus dicipta-cipta dunia teh jika kia bener amis pisan. Aduh masya Allah, dahaga hilang, lapar lenyap hanya ku
es pisang hijau. Itulah dunia. Wahai Sam, wahai Hakim, dunia itu hijau dan manis gitu ya. Nah, barang siapa mencarinya untuk kedermawanan dirinya, maka dia akan memberkahimu. Dan barang siapa mencari dunia itu untuk keserakahannya, maka dia tidak akan memberkahimu. Sungguh tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, hartosnanya Rasulullah mah ngadugikeun segala rupina tidak berdasarkan keinginannya sendiri, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah. Dan Rasulullah mengajarkan kita bagaimana sebaiknya kita memperlakukan dunia, gitu ya. Nah, saya mengalami sendiri, masya Allah, alhamdulillah, Allah memberikan saya tuh sedang menikmati gini, Bunda. Dari saya mah sanes Ustad ya. Saya tuh sedang menikmati gini, masih untuk saya pun masih misteri. Ya Allah, kenapa saya tidak dulu mah atuh penyanyi kaditu kadieu naik turun panggung, tapi ayeuna nah kaditu kadieu lebet ka taklim, lebet ka taklim gitu ya. Masya Allah, saya teh berkecil hati, ya Allah. Saya mah ada kirang ilmunya, kirang kepahaman tentang agamamu ini, ya Allah. Tambahkan ilmunya kepadaku kalau memang ini adalah keinginanmu untukku menyampaikan segala sesuatu keagunganmu berkenaan dengan apapun, berkenaan dengan kehidupan, gitu ya. Janten saya juga sering mendawamkan doa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, tambahkan ilmunya kepadaku, gitu ya, agar dan golongkan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga dengan seringnya saya berinteraksi dengan Bunda ya, Bunda oge di dalam hatinya, masya Allah ya teh kasep keneh kapungkur ge saya ningali teh nya. Didoakeun ku saya sing istiqomah, sing Allah tehnya nambihkeun ilmuna kanggo Kang Dani, sing beuki kasep beuki sepuh teh gitunya, keun we geus huisan oge eta mah huisna sebagai calon presiden ge nya. Huis hungkul calon presiden teh tapi kasep we gitunya, padahal anom keneh anjeunna oge. Tetapi sanes kampanye ieu mah omatnya da saya mah teu nyaranina ka dinya punten. Nah, jadi intinya seperti itu. Dunia itu hijau tadi ya, dunia itu menyenangkan sekali. Aduh, makanya Bunda, saya juga heran ini teh kenapa di mana-mana saya lebet keluar lebet ke taklim-taklim teh eusina teh Bunda sadayana suseueurna teh. Wah, suseueurna teh ahwat kunaon saya teh ngalenyepan itu ya, merenungkan itu. Kenapa? Allah menghadirkan bunda-bunda banyak itu wanita di akhwat di pengajian-pengajian ini. Karena gening ya, rahasianya adalah bunda ini sebagai daiyah yang utama, yang di awal keluarga. Karena family value itulah yang paling penting. Saya dulu sama almarhumah mama saya teh ya, saya teh termasuk anu naonnya, mama saya mah nyebatna Dani ku bager-bager teuing ieu teh. Itu teh kalau bicara seperti itu artinya teh sudah kelewatan bader gitu nya, bager nanti terus kalangkungan jadi bader gitu. Nah, itu teh tapi ibu saya teh enggak pernah marah. Tetapi saya kemudian menyadari bahwa di tengah malamnya yang sepi dan dingin itu ya, ibu saya teh bermunajat gitu lah marhum, mugi sing disolehkeun gitu. Da meus-meus cilaka, meus-meus diguling dina motor, meus-meus diajungkeun meus gitu ya. Ku bader-badeurna teh ti alit eta teh. Ti alit ti SD gitu teh sepanjang ingatan saya. Tetapi alhamdulillah ini adalah satu doa. Saya yakin sekali ini adalah suatu doa almarhum mama juga gitu, bahwa saya teh sok sing manfaat ari janten jalmi maya, manfaat dalam kebaikan. Nah, jadi semua ini juga insya Allah ini semua berkat doa mama. Nah, disitulah tugas bunda. Jadi bunda juga jangan berputus asa upami teamahnya gaduh pendamping di bumi anu kreatif keneh, anu resep keneh ningali itu doakeun weh, dan tetap dampingi doakeun. Komode gaduh putra anu aduh ieu kunaonnya kenal pot tos dibuat
yang bagus gitu ya, tetapi nah iya anak orang kalau di bolongan kenapa dia barong-bong gitunya, sampai ka komplain orang di dekat rumah gitu, eta kumaha itu anaknya si ibu anu. Dan kita teh harus mengingatkan, diarahkan harus diingatkan gitu ya. Mudah-mudahan ini tuh menjadi inspirasi untuk Bunda untuk bisa menyampaikan kebaikan kepada yang paling dekat dari keluarga kita, karena itulah tugas kita. Jadi itu akan melahirkan family value janten sakumaha baderna saya eta, tetapi tertanam di dalam hati saya teh ya, bagaimana kalau mama tuh nggak pernah marah, tapi pamitos kieu Dani eta mah atas pamitos mau kieu Dani ukur Dani kitu hungkul eta teh tos ngatur kaing eta saya manurut. Nah, Bunda juga mudah-mudahan diberikan ilmu sama Allah, diberikan kekuatan sama Allah untuk bisa menyampaikan, terutama menyampaikan pokok bahasan kali ini bahwa menyimpan dunia di genggaman bukan di hati. Naon eta hartosna. Nah, itu tadi kisah saya itu saat diberikan harta, saat diberikan dunia sama Allah lupa. Saat diberikan kesehatan mah, diberikan masa muda mah ya gitu-gitu aja juga ya. Kita nggak berasa bahwa tidak berasa sekali bahwa itu adalah hasil dari usaha kita gitu. Dan memang nuju anom gitu ya. Dan termasuk juga ilmu karena memang kita selalu diarahkan untuk memaksimalkan intelektual kita, dan Allah memberikan itu. Kekuatan intelektual itu kita mengenalnya dengan intellectual quotient, kecerdasan otak gitu ya. Nah, padahal selain itu masih banyak kecerdasan lain yang ditanamkan Allah kepada kita, dan pada akhirnya kita ini adalah orang-orang yang berakal sama Allah, diberikan akal hanya kepada manusia untuk apa? Untuk memaksimalkan kehidupan dunia ini dalam rangka kita lebih mengenal Allah. Karena suatu saat kehidupan ini adalah life is a journey, not a destination. Eta saur orang ranca ekek oge teh. Nah, jadi dunia ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Jadi ari kitu mah kehidupan ini adalah perjalanan menuju kematian. Atosna kitu janten upami tadi kita hanya cinta dunia saja, segala rupina bakal dikantunkeun ku urang. Jadi kita akan menuju kepada keabadian yang tidak memerlukan harta di sana. Di sana yang kita perlukan hanya apa? Hanya iman dan amal soleh. Itu yang akan kita bawa ke hadapan Allah. Hanya itu saja. Nah, jadi ayeuna mah atuh nyatos Kang tong nyingsieunan teuing nya, aduh mani asana teh da insyaallah urang mah paranjang yuswa keneh nya. Mugi panjang yuswana eta teh diberkahi ku Allah dina kasaean. Ayeuna mah sok urang menikmati dunia we Kang. Mohon mangga kita nikmati dunia. Bagaimana? Tetapi karena kita orang yang kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian itu semua tersesat kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Termasuk kita bagaimana menata kelola dunia yang ada di hadapan kita, baik yang ada maupun yang tidak ada, maksudnya belum ada. Tapi kita teh pan kahoyongna teh seueur pisannya. Tos padahal kerudung teh nya tos masya Allah tos daya tempatna eta ge diselip-selip dina hanapeun ranjangnya, dina lemari ngagale deui lemari tos seueur pisan, tapi na bet hoyong teras nu ieu ge numpuk. Tah ieu mah tadi ada ide, jangankan kerudung, Quran anu tos kaanggo oge sok ayeuna mah dilironkeun sareng Quran enggal kitu nya. Tah eta oge kitu, kerudung anu tos kaanggo utamina mah nu tos kaanggo ka taklim, nu tos dianggo tahajud, sok da eta mah tos janten saksi kerudungna sangakeun kanu anu ya yang lebih berhak gitu ya. Insya Allah nanti bukan cuma Bunda yang menggunakan kerudung itu, tetapi banyak muslimah lain yang menggunakan itu, yang bermunajat itu kepada Allah, dan pahala jariahnya akan mengalir kepada kita. Apapun itu yang kita miliki Bunda, mau uang, mau harta, mau tas, mau sepatu, upami tos kaanggo kurang, tos kaanggo ibadah, tos insya Allah eta tos janten saksi, dan dia akan bersaksi di hadapan Allah. Tetapi upami misalnya nggak aya rok keneh, pasti garadu keneh teh rok nu sakieu Depan kan tos anom atuh Bunda oge saya terang. Gaduh keneh teu.
kunaon masih disimpan. Emang osok nganggo kene, osok da si ayah sok soyong kene cenah ningali bunda teh. Kanggo ayah, ayeuna mah sanes kanggo sasaha nya gitu. Disimpen kene teh karena kanggo ayah da si ayah mah nya unggal malam minggu ta minggu katilu pokona mah sok hoyong bunda teh nganggo cik atuh bunda nganggo rok mini da baheula teh ayah teh naksir bunda teh keur nganggo rok mini atuh bu kanggo kasayan kitunya maka disimpen we kene eta rok mini beureum ku bunda teh kitunya. Masya Allah, sareng sepatu high heels dohak tinggi, padahal ada setara dianggo gitunya, tos we. Tah upami nu kitu saya oge sok bingung. Saya banyak baju panggung gitu ya, baju panggung yang saya teh kalau pakai baju ya suka nggak mau sama orang gitu di ini. Kapungkur mata saya teh wantun nganggo rompi kieu tapi teu nganggo lebetan. Nya janten ieu aya teh ka mana-mana teu nanaon da calangker keneh ieu ge kitunya sarai keneh nangreu keneh ieu ge komo nangreu keneh kitu. Nah wantun keneh nganggo teu nganggo lebetan gitu. Nah janten saya teh Masya Allah ieu nya seueur pisan ieu teh tapi bade dipasihkeun asa engke nya bingung. Nah saya pengen tanya sama ustadz yang paham lah ya eta kedah kumaha saena yang kira-kira da saya oge ayeuna upami misalna masihkeun ye raksukan anu teu kaanggo ku batur atau teu pantes dianggo ku batur asana teh ya kumaha jadi urang ngajongklokeun gitu ya termasuk jadi saya teh pengen tanya kenapa bagaimana itu gitu idenya ya tapi makanya sebagian mah masih saya simpen aja yang kira-kira ayo mah mau pantas dianggo ku batur gitu ya maksudnya itu sayanya aja merasa begitu apalagi orang lain tetapi waktu itu hanya karena kebutuhan panggung gitu ya saya menggunakan kostum-kostum yang memang tidak teguyub jeung batur lah gitu ya beda ti batur aja gitu intinya. Nah gitu bunda jadi kata Allah tadi bahwa kalian semua itu tersesat termasuk kita mengurusi harta kita, termasuk mengurusi segala sesuatu yang sifatnya material di hadapan kita dalam kehidupan kita. Kita teh kalau tidak ada petunjuk Allah mah nyasab aja. Segala rupiah yang kita lakukan itu adalah salah. Artinya kalau nyasab, kalau apa tersesat itu kan artinya misalnya tersesat jalan, aduh saya nyasab, berarti lepat jalan. Nah begitu juga saat kita menata kelola segala sesuatu yang ada pada diri kita tanpa petunjuk Allah, artinya itu semua salah. Jadi bagaimana atuh cara menata gitunya? Nah saya gaduh dongeng dan ini teh ya sanes dongeng atuh ini mah ya firman Allah mah da sanes dongeng. Memang kisah-kisah orang-orang terdahulu dan itu berulang terus. Allah itu Masya Allah ya segala sesuatu yang terjadi di ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz dan itu memang begitulah adanya dan bakal begitulah adanya. Jadi kalau kita tidak mengikuti Shiratal Mustaqim itu, tidak mengikuti petunjuk Allah itu, kita nyasab. Kalau orang nyasab tidak ada orang nyasab yang seneng. Pasti aing mah telat karena nyasab, gara-gara nyasab jadi telat bade sumping ka dieu gitu.